إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال وسلم على نبينا محمد ثم خصوصا إلى أن يكون سبب انتفعنا الله في علومه والوسط الله يفتح علينا بيته نعرفه والأمن على الفاتحة. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin. Al fawaidu, faidah-faidah yang berkaitan dengan ayat surat Al-Baqarah ayat berapa nih, Bos? Al-ula ani ibni Abbasin qala tuliyat hadhil ayatu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Faqama Sa'dub nu Abi Waqasin. Faqala ya Rasulullah ud'ullaha ayyaj'alani mustajabad da'wati. Terus. Faidah yang pertama diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Beliau berkata bahwa ayat ayat ini dibacakan di hadapan Rasulullah, yaitu ayat ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri dan beliau berkata, wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar Allah menjadikan saya sebagai orang yang dikabulkan doanya. Faqala ya Sa'du atib mat'amaka takun mustajabad da'wati. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi innar rajula layak dhiful luqmata al-harama fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu arba'ina yauman wa ayyama abdin wa ayyuma abdin nabata lahmuhu minasuhti warriba fannaru aula bihi. Kemudian Kanjeng Nabi bersabda, wahai Sa'ad, perbaguslah makananmu, maka kamu akan menjadi orang yang doanya dikabulkan. Demi zat yang mana jiwa Muhammad ada di genggamannya, sesungguhnya lelaki yang menelan pulukan yang haram ke dalam lambungnya, maka tidak akan diterima darinya amal ibadahnya selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya itu berkembang atau tumbuh dari makanan yang haram atau riba, maka neraka lebih baik untuknya, lebih utama. Aula itu pripun Ustaz, menjadi tempat kembali gitu tau Ustaz. Lebih utama gitu. Lebih berhak. Oh, lebih berhak. Maka neraka lebih berhak menjadi tempat kembalinya. Asaniyatu. Coba jelaskan itu yang pertama tadi. Jadi untuk salah satu untuk kita dikabulkan doa kita dikabulkan, yaitu kita harus menjaga makanan. Selain juga ada beberapa etika dalam berdoa gitu kan. Jadi selain itu kita juga harus menjaga apa yang masuk dalam diri kita. Ya, dari sini keterangannya kan kalau kita mau doanya mustajab itu
seperti kabul ya. Tidak boleh ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam diri kita. Ini bahkan eh, di hadis ini kan, barang siapa yang memakan sesuatu yang haram, maka ia tidak diterima itu selama 40 hari. Juga selain selain etika berdoa, kita harus memperhatikan apa saja ya, entah makanan atau minuman dan selainnya itu. Oke, silakan lanjut. Atsaniyatu ola ba'du salafi yadkhulu fittiba'i khutuwati syaiton kullu maksiatin lillah wa kullu nadarin fil ma'asi. Faedah yang kedua, sebagian ulama salaf berkata, termasuk di antara mengikuti langkah setan adalah melakukan maksiat apapun kepada Allah. Itu termasuk mengikuti langkah-langkah setan. Dan juga melakukan nadar dalam atau dan juga setiap nadar kemaksiatan, bernadar untuk maksiat itu juga termasuk di antara ittiba'i khutuwati syaiton. Ola asy'abi nadaro rojulun nadaru rojulin. Betul Ustaz, nadharoh rajulun. Itu fi'il madhi. Nadaro rojulun ayyan harob nahu fa'aftahu masrukun bidibhi kibashin. Bentar. Kibashin apa kabshin? Kambing ya Ustadz Niki. Iya, artinya kambing. Kibas. Al-kabshu. Oh, al-kabshu. Bidibhi kabshin. Asy'abi berkata, seorang laki-laki pernah bernadar untuk membunuh putranya. Ngoten Ustaz, menyembelih putranya. Ya, menyembelih aja. Untuk menyembelih putranya. Kemudian Masruk itu nama ulama nggih Ustaz? Iya, nama orang itu, Masruk. Kemudian Imam Masruk atau Syekh Masruk memberi fatwa kepadanya agar dia menyembelih kambing sebagai kafaroh dari nadarnya. Wakola, nggak tahu, pokoknya disuruh menyembelih kambing. Wakola, hada min khutuwati syaiton. Dan beliau juga berkata bahwa nadar maksiat yang dia lakukan tersebut itu termasuk di antara mengikuti langkah-langkah setan. Jadi enggak, ini juga ya Pak, maksiat meskipun kita nggak sampai melakukannya, kata 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 salah satu dari ulama salaf itu kan, itu nazar untuk melakukan kemaksiatan juga termasuk mengikuti langkah-langkah setan. Ya, ini mungkin untuk ini ya, mungkin untuk agar kita lebih hati-hati, atau agar kita lebih hati-hati dalam menjaga gerak hati gitu. Kadang itu kan tiba-tiba terlintas di hati untuk nanti aku mau gini lah gitu kan. Nah, kalau emang untuk semisal mau menjaga hati untuk agar tidak gerak sembarangan lah, katakanlah gerak sembarangan ya. Ya bisa ikut yang ini, ikut yang dari Ba'du Salaf ini. Jadi kalau kita tiba-tiba terlintas nanti mau melakukan ini, kemaksiatan, semoga nggak itu. Ya kita ikut ini, ikut yang Ba'du Salaf itu. Oke, Yang terus bakdu yang lain ngoten nggih Ustaz. iya, ini yang Ba'du Salaf ini. Ini untuk mungkin ya untuk menjaga hati kita agar tidak gerak sembarangan gitu. Oh, nggih. Ya, kalau mau hanya mengikuti yang
maksiat saja. Misal artinya yang masuk dalam mengikuti ittiba'u khutuwati syaiton itu hanya sebatas yang maksiat yang terlaksana, ya berarti yang nazar itu nggak termasuk, kan? Nggak termasuk dalam ittiba'u khutuwati syaiton. Nggih. Tuh. Oke, terus? Asali satu Qala Mm-mm. Ibnul Qayyimi fi a'lamil muwaw, muwaqqi'in. Nama kitab Mm-mm. ya Ustaz. Mm, Fi betul. a'lam fi a'lamil muwaqqi'in. Ang qaulihi ta'ala wa masalul ladina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a aw nidaa. Qala laka anta ja'ala hada minat tashbihil murakkabi wa anta ja'alahu minat tashbihil mufarraqi. Fa in ja'altahu minal murakkabi kana tashbihan lil kuffar fi adami fiqhihim wa intifa'ihim bil ghanami allati yan'iqu biha ar-ra'i fala tafqahu min qawlihi syai'an ghairu sauti al-mujarradi alladhi huwa ad-du'a'u wan nida'u. Faedah yang ketiga, Ibnul Qayyim dalam kitabnya A'lamil Muwaqqi'in berkata, mengomentar atau berkata terkait dengan ayat wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladiyan iku bima la yasma'u illa du'a aw nidaa. Beliau berkata, kamu boleh menjadikan ini sebagai tasbih murakkab dan juga boleh menjadikannya sebagai tasbih mufarraq. Maka jika kamu menjadikannya sebagai tasbih murakkab, itu maksudnya berarti menyerupakan orang kafir dalam hal tidak adanya pemahaman mereka dan mereka tidak mau mengambil manfaat, menyerupakan orang kafir tadi dengan kambing yang yang meneriak yang meneriakinya penggembala. Jadi penggembala meneriaki kambingnya gitu, nggak bisa. Ya, kalau terjemahannya itu bisa ini ya. Ini kan bil ghanami allati iku. Ini kan bina maklum ya. Iku biha ar-ra'i kan. Yang Itu bisa diteriaki. nanti. Nah, bisa nanti kalau untuk terjemah yang diteriaki oleh penggembalanya gitu. Nah, Nggih, kalau kita terpaku ke terkib bahasa Arabnya, kadang ini apa? susah difahami. Iya, repot kayaknya tuh nanti. Nah, maka boleh lah lepas dari itu. Tapi itu kan tetap pemahamannya dapat. Nggih, Ayo terus. nggih. Seperti eh, menyerupakan orang kafir dengan kambing yang diteriaki oleh penggembala. Maka kambing tersebut tidak memahami perkataan penggembala sedikit pun, Mhm. kecuali Oke, hanya terus. suara saja yang Iya. merupakan panggilan. Fa in ja'altahu minat tashbihil mufarraqi falladina kafaru bimangzilatil bahaim wa du'a'u da'ihim ila Wa tariqi du'a wa wa du'a udaihim itu dimudofkan ya. inggih wa du'a'u da'ihim ila tariqi wal huda bimangzilatil ladhi yan'iqu biha wa du'a'uhum ilal huda bimangzilatin naqti Mm-mm. wa idrakuhum mujarradad du'a'i wan nida'i ka idrakil bahaimi mujarrada sautin na'iqi wallahu a'lam. Itu ya. Coba Dan jelaskan dulu. jika kamu menjadikannya sebagai tasbih mufarraq, maka itu bermakna maka berarti orang-orang kafir itu menduduki diposisikan sebagai hewan Mm. dan panggilan orang yang menyerunya pada jalan kebaikan dan petunjuk itu diposisikan sebagai
orang yang meneriakinya. Hmm. Dan panggilan mereka pada petunjuk itu diposisikan seperti teriakan. Hmm. Dan apa yang mereka dengar dengan yang berupa panggilan saja itu seperti apa yang didengar oleh hewan, Hmm. apa yang didengar oleh hewan yang berupa suara pemanggilnya saja. Hmm. Jadi maksudnya ini kalau Jelas yang gitu, Mas. tasbih tasbih murokkab itu eh, langsung ya, berarti kan musabbahnya itu wa mathalul ladzina kafaru kama tadil ladzian itu musabbah bihnya langsung. Jadi Oke. langsung. Kalau yang tasbih mufarraq maka dipisah-pisah tadi itu kan. Orang kafir itu diumpamakan dengan eh, Hewan. posisinya setara lah, katakanlah setara dengan gembalaan itu pertama. Jadi dipecah-pecah gitu loh. Berarti ada berapa tasbih di sini gitu kan. Sedangkan Oh, pemanggil apa ajakan untuk menuju ke jalan yang benar itu seperti orang yang memanggil manggil itu hewan. orang ya penggembala itu penggembala Hmm. hewan-hewan itu kedua. Ketiga, panggilannya itu sebagai diumpamakan dengan teriakan si penggembala tadi. Tiga sudah. Keempat, eh, ini Oke. yang keempat, kemudian mereka yang mendengar apa pemahaman ya, pemahaman mereka, nangkapnya mereka Hmm. terhadap panggilan itu yang hanya berupa panggilan saja bagi mereka gitu. Itu seperti eh, menangkap seperti hewan yang hanya mendengar panggilan saja, nggak ada nggak ada efek atau nggak paham begitu. Inggih. Jadi itu ada empat ini ya, ada empat tasbih di sini. Empat tasbih. Oh, berarti kayak satu persatu gitu ya, Ustaz? Betul, bisa-bisa orang kafir seperti mereka Hmm, seperti hewan hewan. yang Kalau yang memanggil murok, hmm, ya yang mengajak mereka ke jalan yang benar itu seperti orang yang seperti penggembala. penggembala yang meneriaki hewan gembalaannya. Dua. Inggih. Ketiga, panggilan untuk ke jalan kebenaran itu diumpamakan dengan teriakannya, teriakan si penggembala tadi. Tiga. Keempat, Inggih. tadi kan Oh, orang-orang orang kafir itu menangkap panggilan itu hanya sebagai panggilan semata, nggak ada ajakan kan. inggih. Idroknya mereka terhadap panggilan itu diumpamakan dengan idroknya hewan tadi itu yang hanya mendengar Inggih. aja. Gimana hewan mendengar sesuatu kan nggak ada Hmm. pemahaman di situ. Sama dengan dengan orang kafir yang mendengar panggilan itu hanya sebatas panggilan saja, ya udah lewat saja gitu. Jadi Inggih. kalau dijadikan tasbih mufarraq itu ada empat gitu. Jadi dari kalimat Hmm. "Famathalul ladzina kafaru" ila akhirih al-ayah itu ada empat tasbih gitu. Nah itu boleh kata Ibnu Hmm. Qayyim. Mau Hmm. dijadikan tasbih murakkab silakan, mau dijadikan tasbih mufarraq silakan. Boleh semua. Kalau tasbih murokab itu hampir sama seperti apa perumpamaan gitu, Ustaz? Apa Iya, tasbih tampil kayak apa? kayak tasbih tamtsili kayaknya itu. Oh, inggih. Oke, terus Ustaz sebentar. Jadi nanti hitung benar. Setelah ngajian sama hitung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung oke. Bismillah. Wallahu ta'ala laisal birro al ayah al munasabah laisal birro antuwalu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi al ayah al munasabah min huna bidayatun nisfi asani
minasuratil karimati ala wajhit taqribi. Hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Dari sini itu terdapat permulaan setengah kedua dari ayat ini. Ala wajih takrib, kira-kira nggih Ustaz. Iya, Kurang lebih. Kurang lebih. Betul. Wanis fusurati asabiqi kana muta'alliqon bi usuliddin. Ulang, asabiku ya. Kan wanis fusurah asabiku. Jadi nisf asabiknya itu surah. Wanis fusurati asabiku kana muta'alliqon bi usuliddini wa bi qabaihi bani Israila. Dan separuh surat yang terdahulu itu berkaitan dengan usuluddin dan dengan keburukan Bani Israel. Wahadan nisfu walibu. Kayaknya kemarin di awal ya, di ayat keberapa itu kan dijelaskan kalau di dalam surah Al-Baqarah itu kan penjelasan tentang keburukannya Bani Israel itu sampai sepertiga begitu. Jadi memang tujuannya untuk iya sampai sepertiga surah kan panjang itu memang dari juz 1 ya sampai juz 2 itu kan kalau di juz kan. Dan itu tujuannya untuk agar kita berhati-hati terhadap mereka, terhadap keburukan mereka. Nah ini kemudian yang Laisal Birro ke belakang ini permulaan separuh kedua dari ayat yang dikandung oleh Al-Baqarah nanti gitu. Isinya apa aja? Lanjut. Wahadan nisfu ghalibuhu muta'alliqun bil ahkami tasyri'iyati al-far'iyati. Dan separuh yang kedua ini kebanyakannya itu berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang far'iyah, yang cabangan, masalah-masalah cabangan furu'iyah. Ya, terus Wa wajhul munasabati annahu ta'ala dzakara fil ayati sabiqati anna ahlal kitabi ikhtalafu fi dinihim ikhtilafan kabiron syaru bisababihi fi syiqaqin ba'idin. Dan bentuk korelasinya bahwa Allah menyebutkan di ayat sebelumnya bahwa ahli kitab mereka berselisih dalam agama mereka dengan perselisihan yang sangat besar yang menyebabkan mereka menjadi di dalam persimpangan yang jauh. Wamin asbabi perpecahan mungkin ya Ustaz, salah. Bentar, aku cek dulu ya, saya cek. Perselisihan, keretakan, pecahan, keretakan, atau ya perpecahan bisa sih. Terus? Yang menyebabkan mereka berada dalam perpecahan yang jauh. Wa min asbabi syiqaqihim amrul qiblati id aktsaru al-khawda fihi wa angkaru 'alal muslimina at-tahawula ila istiqbalil ka'bati. Di antara penyebab perpecahan mereka adalah permasalahan kiblat karena mereka terlalu mendalami hal tersebut dan mereka mengingkari perpindahan orang Islam ke arah perpindahan kiblat orang Islam ke arah Ka'bah. Wadda'a kullun minal fariqain il-yahudi wan nasoro annal huda maqsurun ala qiblatihi faradallahu alaihim wa bayyana anal ibadata al-haqqata wa amalal birri
laisa Mm-mm. bitawajuhil insani jihatal masyriqi wal maghribi walakin bita'atillahi wa imtithali awamirihi wa bil imani shadiqi rasifi. Dan masing-masing dari dua golongan, yaitu golongan Yahudi dan Nasoro, saling mengklaim bahwa petunjuk yang atau jalan yang benar itu ya kiblat pihak mereka. Maka Allah menolak pendapat tersebut dan Allah menjelaskan bahwa ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang sejati dan perbuatan baik itu tidak dengan kita sebagai manusia itu menghadap ke arah mana, ke arah timur atau ke barat, tidak. Tetapi ya dengan ketaatan kita kepada Allah dan dengan kita mengikuti perintah-perintah Allah dan dengan iman yang benar, yang kokoh. Mm. Jadi kan sebenarnya kan kita mengikuti apa tuh perpindahan kiblat kan juga iya perpindahan kiblat itu kan juga termasuk imtithal awamirillah kan. Inggih. Ya, nah kok malah mereka untuk menolak menolak perpindahan kiblat itu dan malah mengklaim bahwa jalan yang benar itu ya di kiblat yang dulu gitu. Nah, ini kemudian oleh Allah di counter, ditolak bahwa kebaikan yang benar itu tidak dilihat dari bagaimana seorang itu menghadapkan ibadahnya, menghadapkan wajahnya ke timur atau ke barat. Hanya tidak terbatas pada arah mana. Nah, ini kan berarti kan walakin bitaatillah. Namun dengan bagaimana kita menaati Allah wa imtitsali awamirihi. Sedangkan tahawulul qiblah kan juga dari Imtitsali amruh awamir. ya, Oh, nggih. dari perintahnya Allah gitu. Nggih. Tuh maksudnya. Oke, terus Terus sebentar Ustaz. Al-lughatu Mhm. al-lughatu al-birru ismun jami'un lito'at lito'ati wa a'malil khairi. Ar-riqabu Jelaskan. pembahasan kebahasaan. Al-birru, Yes. lafat al-birru adalah isim ismun Terus. nama gitu atau isim. Isim aja nggak apa-apa. Isim adalah isim yang mencakup ketaatan dan perbuatan baik. Oke, terus. Ar-riqabu jam'u raqabatin wahya fil asli al-unqu wa tutlaqu alal badani kullihi kama tutlaqul ainu alal jasusi wal muradu fil ayati al asro wal arko atau ariko Ustaz. Ariko. Ariko al asro wal ariko lafat ar-riqab itu adalah jamak dari lafat rokobah yang mana secara asal itu berarti leher. Kemudian Berarti al-unuku ya, tadi al-unuku. al-unuk Mm-mm. yang berarti leher. Kemudian dia dijadikan ungkapan untuk badan keseluruhan. Sebagaimana Ya. mata itu diungkapkan untuk mata-mata Ustadznya. Mm-mm. Jasus. Spiones, spy. Ada kan film itu spy judulnya kan? Itu tentang mata-mata. Oh, Filmnya nyampe mata. film. Dia nanti di searching. Yang di
Dan yang dimaksud pada ayat ini, lafat ar-riqab itu maksudnya adalah al-asro atau tawanan. Dan ar-riqab jamaknya rokik ya Ustaz. Eh, Budak. jangan. Iya, kok nggak sih? Entar, cek ya. Bentar, saya Rokik. cek dulu. Rocky ke Parikoh jawab umurnya itu. Mufradnya kalau budak berarti rokik. Bentar ya. Iya, kalau Rocky memang budak bahasanya. Iya, mungkin itu. Jadi ini Iya. kayak ini ya menyebutkan likrul likrul ba'd wa iratul kul kan. Iya. Kan gitu. Berarti Wa hmm, raqabah itu kan menunjuk pada leher gitu kan. Namun yang diharapkan adalah keseluruhan badan kita. keseluruhan berarti. Coba kita cek ayatnya dulu ya. Wa fil riqabi ya, entar. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was-sa'ilina wa fil riqab. Wa fil riqab ini artinya apa? Alladzina yas'lamuna bidafi'il hajjah. Oke, terus. Ya, terus. Iya. Hmm. Qauluhu al-ba'sa al-ba'sa al-fakru. Yang dimaksud dengan lafaz al-ba'sa adalah kefakiran. Mm-mm. Wadorra'u as-suqmu wal waja'u. Yang dimaksud dengan dorok pada ayat tersebut adalah penyakit dan penderitaan. Mm-mm. Wal ba'su al-qitalu wa aslul ba'si fil lughati asyiddatu. Dan Mm-mm. maksudnya al-ba'su adalah peperangan. Mm-mm. Asal katanya itu dari secara bahasa itu syiddah, Mm-mm. Apa sudah? putih, syiddah, berat. Ya, Apa ya Ustaz? sesuatu yang sangat yang berat bisa. Terus Kekuatan, kehebatan, kekejaman. kejaman deh pas kayaknya. Kutiba, fu, furido. Maksudnya kutiba adalah furido atau diwajibkan. Mm-mm. Al-qisasu al-uqubatu bil misli min qatlin au jarohin ma'fu Dun. ma'fudin ma'fudun Terus. sifat ma'fudun minal qosi wahwa tatabbu'ul athari. Lafat al-qisas itu maksudnya adalah al-uqubah atau hukuman. Hukuman sama, hukuman Yang sejenis, oh iya, setara, setara terus. baik dari pembunuhan atau dari melukai. Mm-mm. Yang diambil dari lafat al-qisas itu diambil dari al-qosi yang berarti tatabu'ul athar atau mengikuti jejak. Ya, ya, terus. Qauluhu waqalat li uftihi qusih ai ittabi'i atharahu. Pada ayat lain disebutkan waqalat li uftihi qusih. Qusih tersebut maksudnya adalah ittabi atharahu. Ikutilah Coba jejaknya. yang waqalat li ukhtihi kusi itu kisahnya siapa itu? Ibu kisahnya ini apa ibunya Nabi Musa bilang ke sau ke kakaknya Nabi Musa, ke kakak perempuannya gitu Ustaz. Mm-mm. Kan setelah ini ke sungai itu. Iya betul. Ya, yang dalam menghanyutkan itu kan. Tinggi. Oke, terus. Jadi Oh, ini ya ke apa ya kekayaannya bahasa Arab gitu kan. Kadang satu kata maknanya tinggi macam-macam. banyak. Juga ketika disandingkan dengan kalimat lain maknanya beda. Kayak
Yang sering kita dengar kan kayak rogibaan, rogibofi juga itu kan. Ada Nggih. farromin. Farromin itu kan farroh lari, artinya kan min dari. Itu malah berarti mendekat. Farromin itu malah Oh, punya arti mendekat. Kalau oh pados farroila, lari. Nggih. fafirru ilallah, oh enggak, farroila yang mendekat, farroila yang mendekat. Hmm, Kalau yang farromin itu yang menjauh. Farrot min kosworoh itu kan, jauh nggih. lari dari asap. Nah itu masuk Hmm, di al-furuq ad-dilaliyah atau al-furuq al-Qur'aniyah itu. Itu bahasa Arab. Jadi nggak cukup ya kalau mau memahami Al-Quran hanya dengan modal terjemah, nggih Ustaz. banyak perangkatnya. Oke, lanjut. Hmm. Nggih pundi lari niki kan. Lanjut Ustaz. Lanjut. Qauluhu al-qatla jam'u qatilin yastawi fihi al-mudzakkaru wal muannasu. Yuqalu rajulun qatilun wa imra'atun qatilun. Lafat al-qatla itu adalah jamak dari qatilun, yang mana sama antara laki-laki dan perempuan. Maka bisa dikatakan lelaki yang dibunuh, nggih Mm-mm. Ustaz, dibunuh nggih Ustaz, dan Betul. perempuan yang dibunuh. Iya, soalnya wazan fa'il itu bisa bermakna fa'il atau Oh, maf'ul. nggih. Kalau di sini fil qatla pembunuhan. Ya, kayaknya yang dibunuh sih lebih pasnya yang ini. Nggih, fil Oke. qatla dalam orang-orang yang dibunuh. Mm-mm. Oke, terus. Qauluhu al-albab al-uqulu jam'u lubbin ma'khudun min lubbin nakhlati. Lafat al-albab adal atau bisa diartikan dengan ukul, akal. Adalah jamaknya lafat lubbin yang diambil dari lafat lubin nakhlati, isi biji kurma. Mm-mm. Qauluhu Oke. isman. Al-ithmu adzambu. Lafat isman itu berarti dosa, adzambu. Qauluhu Mm-mm. janafan. Al-janafu al-udulu anil haqqi ala wajhil khoto'i. Yang dimaksud dengan lafat janafan adalah penyimpangan dari suatu hal yang hak ke hal yang salah, Mm-mm. hal yang benar ke hal yang salah. Oke. Terus sabun nuzul. Lanjut Ustadz, pun Lanjut. mendekati jam 5 Ustadz. Ini sampai sabun nuzul aja deh. Ya, sabun. Bismillahirrahmanirrahim. Sababun nuzuli. Sababun nuzuli angkota data karena ahlal jahiliyati karena fihim bagyun wa ta'atun lisyaiton. Wakana belum siap Ustadz. Inggih pun digantos, nggak apa-apa Ustadz. Enggak. Lanjut dulu. Ini nggak tahu siapa Muhammad ini. Namanya kan Apa Tito. Kang Nabil bukan? Biasanya soalnya kemarin itu Kang Nabil. Iya ya, Muhammad Nabil Fuadi. Ayo Bil, baca Bil. Nabil sama Tito ini. Ayo Nggih, lanjut dulu. Lanjut dulu. Kayaknya Nabil nggak berani keluar nih. Nggak berani unjuk muka ini. Ayo lanjut dulu. wakana al hayyu fihim idza kana fihim maniatun Mana napa atun? nih
Manaatun. Manaatun. Larangan, Ustaz. Maniun, maniun, maniani, maniuna, wamunaun, Oh, wamunun, wamanaatun itu ada. manaatun. Wakana al-hayu minhum idza kana fihim manaatun faqatala abduhum abda akhorina qalu lan naqtula bihi illa hurron Mm-mm. wa idza qatalat imro'atun minhum imro'atan min akhorina qalu lan naqtula biha illa rajulan fa anzalallahu al-hurra bil hurri wal abda bil abdi wal unsa bil unsa. Bentar, bentar. Bukannya Al-Hurru ya? Al-Hurru sih ayatnya. Ya Allah, ngapunten. Al-hurr. Al-Hurru bil Hurri itu ayatnya. Oh, nggih ngapunten. Ya nggak Al-hurru orang. bil hurri Terus, soalnya itu terus nggak apa? Nggak apa. eh, sebentar Ustaz. Mm-mm. Ngapunten Ustaz sambil disambi niki. Ya, ya nggak apa, nggak apa. Santai. Sebab asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah diriwayatkan dari sahabat Qatadah bahwa orang jahiliyah dulunya ketika terdapat kedurhakaan dan ketaatan pada setan dan orang yang hidup al-hayyu orang yang hidup nggak Ustaz Ya. dan orang yang hidup dari mereka ketika mempunyai larangan-larangan ketika pripun Ustaz saya kurang paham Ya. Itu manaan kayak punya pencegah gitu ya. Atau ketika jangan. didapati larangan-larangan atau pencegah maka budak mereka membunuh budak Mm-mm. orang lain Mm-mm. dan mereka berkata tidak akan kami membunuh sebab sebab budak tersebut kecuali dengan ganti orang yang merdeka. Ngoten Mm-mm. tak Ustaz. Iya, maksudnya bentar, bentar. Maksudnya yang di Bukan. kisos itu orang yang merdeka. Iya, jadi bukan bukan yang setimpal gitu. Harusnya kan kalau membunuh budak, maka Yang dibunuh budak. budak Nah ini malah malah membunuh yang orang yang merdeka. yang merdeka gitu. Maka itu kan nggak kisos di situ kan. Nggih. Oke, Dan terus. ketika ada seorang perempuan yang membunuh perempuan lain dari kelompok Mhm. orang yang lain, maka mereka berkata, kami tidak akan membunuh kecuali laki-laki. Itu kan. Maka Allah menurunkan ayat inggih mboten seimbang. Heeh. Oke, terus. Maka turunlah ayat al-hurru bil hurri wal abdi bil abdi wal unsa bil unsa bahwa Mhm. apabila yang dibunuh budak, apabila yang ini budak, maka ya dibalasnya dengan membunuh budak juga. Oh, salah salah. Yang Jika orang merdeka, yang merdeka. merdeka, maka dengan orang yang merdeka dan budak dengan budak dan perempuan ya dibalasnya dengan perempuan. Baru itu kisos ya. Nggih. Jadi emang setara. Hmm. Oke, ada yang mau didiskusikan? Atau mau lanjut baca? Nabil curang ini. Di luar katanya. Oke, cukup dulu ya. Sampai sebentar dulu. Minggu depan dari Salbiro ayatnya ya.
Inggih. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Atau ada masukan kan? Oh, cukup. Eh, udah nggak ada Ustaz Arwan nih. Pesan dari Ustaz Arwan nih. Iya. Tadi ada Ustadz. Iya, pesan Tapi udah ada. Tapi ini kalau udah nggak saya udah nggak ada. bacanya Nggak, agak-agak. udah bagus kok. Oke. Oh, dari yang belum belajar yang bawah nih Ustadz. Jadi saya kalau nggak belajar saya nggak paham belas. Ya nggak apa-apa. Saya juga nggak belajar ini. Sebenarnya kan bilangnya tadi kan pukul berapa itu ya? Udah dibaca. Aduh kata saya Inggih. nggak baca Kayaknya juga. yang 114 itu saya tahu soalnya ada coretannya. Kayaknya Nah itu. saya juga waktu itu. Sampai yang baca ternyata emang. Tadi saya nggak baca ini cuman bangun tidur langsung buka WA sampai itu kan. Duh, gimana ya, saya nggak belajar. Bismillah. Sama-sama nggak belajarnya ini. Inggih. Nggak apa lah. Makanya kan saya niati untuk belajar bersama ini kan. Jadi bukan berarti saya lebih tahu atau sambil nggak yang teman-teman yang ngaji juga belum tahu. Bisa jadi Inggih. kebalikannya. Saya belum tahu, teman-teman yang ngaji yang tahu gitu. Saya kalau nggak paham Allah nanti sama Ustadz dibenerin ngoten. Saya juga nggak belajar. Oke, kita cukup dulu ya. Hmm. Alhamdulillah ya. Kita Alhamdulillah.